Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifdi Wicaksono dengan NIM akhir 22129 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan membuat video terkait bagaimana cara membuat peta DISOLV penyakit TBC di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan puskesmas yang ada di sana. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita memerlukan peta dasar yang berasal dari GADM, dan kebetulan saya telah melakukan download untuk peta GADM-nya. Baik, ini filenya. Nah, jadi untuk file GADM ini ada banyak. Kita ambil yang paling atas sendiri, GADM 41_DDN4. Nah, dimana 4 ini menandakan bahwasannya kita menggunakan peta Indonesia dengan batas wilayah desa, seperti itu. Berikut tampilannya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan daerah Banyuwangi, jadi perlu dilakukan filter terlebih dahulu dengan klik kanan, filter, lalu NIM 2 di mana NIM_2 ini adalah identitas dari kabupaten. Kita klik 2 kali sama dengan, lalu di sini all, lalu kita ketik Banyuwangi. Klik 2 kali lalu tekan OK. Nah, kita telah melakukan filter untuk peta Banyuwangi. Nah, berikut adalah peta Banyuwangi berdasarkan batas wilayah desa. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan data, yang dimana sebelumnya kita telah menyiapkan data. Berikut adalah data, dimana ada data desa yang saya beri nama NIM_4 dan nama PKM, NIM_PKM, dan juga kasus TBC. Nah, NIM_4 ini adalah desa-desa yang ada di Banyuwangi, dan NIM PKM ini adalah PKM yang ada di Banyuwangi. Jadi total ada 219 desa dengan beberapa puskesmas yang ada di sana. Nah, data ini kita akan masukkan ke dalam QGIS dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, layer, and add layer, dan add spreadsheet layer. Kita browse filenya. Nah, di sini saya menggunakan salinan dari data puskesmas BWI dalam kurung 1. Kita tekan lalu buka. Nah, ini berikut adalah data yang telah saya tampilkan sebelumnya. Kita tekan OK. Nah, akan muncul di sini data kita. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan join antara peta ini dan juga file ini. Jadi kita klik kanan di peta, properties, ditunggu terlebih dahulu. Oke, langsung di join plus, dan ini salinan data puskesmas. Join filenya adalah NIM_4. Kita joinkan ke NIM_4 juga, dimana NIM_4 yang pada target ini adalah batas wilayah, kayak gitu. Lalu di sini ada join field, kita centang juga, lalu kita centang juga di nama PKM dan juga kasus TBC yang akan kita masukkan. Terus lalu custom fieldnya juga kita centang, dan di sini kita kosongkan. Kita tekan OK, lalu apply, dan kita OK. Nah, untuk memvalidasi data yang telah kita masukkan tadi, kita dapat melihatnya di atribut tabel. Nah, ini atribut tabel, dan ini tadi adalah data yang telah kita masukkan. Ada nama PKM dan juga kasus TBC sudah masuk, dan kita pastikan tidak ada data null atau data missing data yang ada di sini. Sudah clear? Oke. Lalu kita akan melakukan dissolve pada peta Kabupaten Banyuwangi berdasarkan desa ini, untuk kita dissolve menjadikan peta sebaran berdasarkan puskesmas yang ada di sana. Dengan cara kita masuk ke vektor, geoprocessing tool, dissolve. Nah, di sini
pastikan ini sudah GAD41_EPSG dan lanjut. Di sini kita masukkan nama PKM-nya. Kita centang dan di sini kita lakukan save to file. Save to file ini kita untuk memastikan bahwasannya data ini aman. Kita namakan TBC PKM Banyuwangi. Untuk filenya kita pilih SHP file dan simpan. Lalu kita run dan kita close. Nah, ini adalah peta Kabupaten Banyuwangi berdasarkan PKM yang ada di Banyuwangi. Nah, bisa kita lihat bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah peta Banyuwangi berdasarkan wilayah desa dan ini adalah peta Banyuwangi berdasarkan wilayah PKM. Nah, selanjutnya kita klik kanan di peta TBC PKM Banyuwangi, kita lakukan properties, masuk ke tabel, nomor labelnya yang awalnya label dijadikan ke single label. Nah, di sini terdapat value. Value di sini kita ubah menjadi nama PKM, nama underscore PKM. Kenapa kok nama underscore PKM? Karena kita ingin memunculkan nama underscore PKM pada peta kita gitu. Selanjutnya di buffer kita centang agar lebih menarik dan juga mudah dibaca. Lalu selanjutnya kita apply dan oke. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana tingkatan keparahan TBC yang ada di masing-masing PKM, kita lakukan properties lagi. Lalu ada di simbologi dan yang di atas yang awalnya single kita jadi graduate atau gradiasi. Nah, selanjutnya untuk filenya sendiri kita ubah ke kasus TBC. Dan untuk yang awalnya equal call kita ganti menjadi interval. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul koma teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengubahnya menjadi satuan biasa dan di sini untuk penentuan tingkatan TBC kita ubah menjadi 4. Oke, mari kita buat. Yang awal itu adalah 0 hingga 50 itu keterangannya rendah. Lalu ada 50 hingga 150 itu keterangannya sedang. Lalu dari 150 hingga 300 itu masuk kategori tinggi. Dan lebih dari 300 ini saya tuliskan sampai dengan 1000 sangat tinggi. Nah, untuk warnanya yang awalnya putih saya coba ganti menjadi sedikit ke hijau-hijauan agar lebih menarik. Terus yang ini awalnya pink saya ganti menjadi agak kuning-kuningan yang di mana menyimbolkan agak bahaya. Terus yang selanjutnya ini saya ubah menjadi sedikit lebih oranye untuk menandakan dia tuh tinggi. Nah, setelah selesai kita dapat apply di sini dan juga kita oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, dimana semakin merah atau semakin gelap warnanya mengindikasikan bahwasannya daerah tersebut semakin tinggi untuk kasus TBC-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.